Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Alia Hikmah, NPM 17410153, kelas 6A, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Saat ini saya sedang melakukan ujian praktik mata kuliah Seminar Bahasa Indonesia yang berjudul Pemerolehan Bahasa Anak dari Usia 5 tahun. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa maupun negara. Di negara juga mempunyai beragam suku dan budaya, salah satunya bahasa yang berbeda. Bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk kerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dalam pendidikan bahasa berperan penting, mengingat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan. Manfaat pembahasan ini yaitu untuk mengetahui perkembangan pada usia anak. Yang pertama, perkembangan fonologi pada anak umur 1 tahun. Dalam masa perkembangan umur 1 tahun, perkembangan anak yang baru lahir hanya bisa mengeluarkan bunyi tangis dan gerak-gerak pada badan yang tak berarah maupun bermakna. Suara yang keluar hanyalah tangisan dan bunyi. Pada tangisan tersebut adalah semacam velar, diikuti oleh semacam vokal E dan A, sehingga terbentuklah bunyi yang mirip dengan tangisan yang berulang-ulang. Semakin keras tangisan, maka jarak antara suatu kesatuan bunyi dengan kesatuan lainnya. Pada usia minggu pertama tidak tampak adanya suatu yang signifikan, kecuali hal-hal seperti cekikan, tangis, dan kedip-kedip mata, sebagaimana yang terjadi pada bunyi pada umumnya. Kemudian, anak tersebut mulai sedikit-sedikit mengangkat kepala. Lidah juga sudah mulai tampak bergerak sedikit dan rongga mulut masih sempit. Pada umur 3 bulan atau tersebut sudah mulai sadar akan kehadiran orang di sekelilingnya. Dan anak juga mulai sadar ketika orang tuanya memanggil-manggilnya. Anak tersebut sudah memperlihatkan bahwa dia mendengarnya. Yang kedua yaitu pemerolehan fonologi pada umur 2 tahun. Pada perkembangan ini, anak sudah mulai bisa menggerak-gerak badannya dengan bebas. Anak sudah tidak lagi terjatuh-jatuh, sudah dapat naik. Kemampuan terakhir ini sekitar umur 1 tahun lebih 3 bulan. Tentunya berkaitan erat dengan perkembangan kognitif pada anak. Misalnya, anak memasukkan butir mainan di dalam plastik yang oval ke dalam lubang yang oval, memerlukan suatu kognitif tertentu. Anak mulai dapat melihat bahwa dua benda yang mempunyai atribut yang sama dapat dipersatukan. Yang ketiga yaitu pemerolehan konsonan pada anak umur 3 tahun. Pada umur 2 tahun, anak telah menguasai kata P, B, T, D. Pada umur 2,5-2 tahun, bunyi velar hambat ringan K sudah dikuasai dengan baik. Contohnya, pada kata anak mengucapkan kata datal yang artinya gatal. Selanjutnya yaitu anak mengucapkan kata lagi yang artinya lagi, dan yang ketiga yaitu anak mengucapkan kata dalku yang artinya garpu, dan yang terakhir anak mengucapkan kata dulita atau artinya gurita. Sampai dengan umur ini, bunyi frikatif S pada awal kata masih sering diucapkan sebagai T atau tes. Meskipun diakhiri, kata sudah lebih konsisten sebagai S. Dengan demikian, kata-kata seperti siap sekarang habis diucapkan sebagai tiap. Contoh kata yang diucapkan yang pertama yaitu tiap, yang artinya siap, tekalan yang artinya sekarang, dan
bis yang artinya habis. Dari bunyi-bunyi yang mulai dikuasai sejak umur 2,5 tahun ini, tampak sekali adanya kesukaran pada bunyi-bunyi tersebut. Sementara bunyi G, S sedikit demi sedikit didekatkan pada bunyi penutur dewasa, atau bunyi getar masih diucapkan sebagai lateri I sampai umur 3 tahun. Yang keempat yaitu perkembangan suprasegmental pada umur 4 tahun. Dalam hal tekanan kata, anak pada umumnya telah menguasainya sejak dini. Anak umur 1-4 tahun ini pada umumnya jarang membuat kesalahan. Pada umur 3 tahun sampai 4 tahun menentukan tekanan yang sempurna, baik kata yang unisuku maupun yang multisuku telah dapat diucapkan dengan tekanan pada suku yang benar. Penggeseran tekanan ke suku puniltimat pada kata yang dibubui surfik atau klitik juga telah dia lakukan dengan baik. Dari kata ambil, masuk, baju, dan sepatu, dan tekanan pada suku penultimat, anak dapat mempertahankan tekanan pada suku penultimat pada kata tuturannya. Yang kelima, pemerolehan fonologi pada anak umur 5 tahun. Perkembangan pada anak usia 4-5 tahun, bunyi R masih kedengaran seperti I, tetapi sejak itu lidahnya sudah mulai lepas dari titik alveolar, meskipun belum kedengaran dengan jelas adanya getaran berulang. Contohnya, pada anak mengucapkan kata pernah itu artinya pernah, dan yang kedua sinal yang artinya sinar, dan yang ketiga lali yang artinya lari, dan yang keempat disuluh artinya disuruh. Bunyi lain yakni S yang belum munculnya pada umur 4 tahun mungkin disebabkan oleh jarangnya bunyi bin. Ternyata sudah dapat diucapkan oleh anak melalui tes kata-kata seperti asik, syukur, dan syarat. Bentuk formal dan informal pada anak umumnya bahasa lisan bisa memahami, bahkan anak tahu dua bentuk fonologi tertentu maknanya sama. Contohnya kata tajam dan tajem, kata bulat dan bulet, kata memang dan emang. Dari segi lafal, anak masih tetap memakai bentuk informal dalam produksi berbahasa. Hal ini tentunya disebabkan oleh masukan yang memang hampir semuanya ragam informal. Bahasa fonologi umur 5 tahun munculnya bunyi getar R secara tiba-tiba pada umur 4-5 tahun sangat menarik dari segi teoritis. Dari gambaran sejak anak mulai dapat berujar, bunyi getar ini memang yang paling suka diproduksi. Kesimpulannya yaitu bab penutup, perkembangan bahasa pada usia anak sangatlah penting. Dalam memasuki usia 1 tahun, anak akan mencari objek yang spesifik untuk membantu dalam perkembangan keterampilan sosialnya. Dia ingin menjadi pusat perhatian dan sangat membutuhkan sosok ibunya untuk berada di dekatnya. Perkembangan bahasa pada anak usia 2 tahun, anak sudah mulai menunjukkan emosional dari era kehidupannya. Pada usia ini, anak mengembangkan fondasi untuk masa depan, misalnya dengan belajar mengatur perasaannya, memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Dan bahasa anak sering diucapkan melalui yang anak dengar terhadap percakapan orang lain atau menirukannya. Perkembangan bahasa pada anak usia 3 tahun masih memerlukan orang dewasa yang ia kenal di sekitarnya. Pada bahasa yang dikeluarkan, anak cenderung tidak jelas cara pengucapannya. Akan tetapi, anak cenderung bermain dengan kreatif atau aktif. Perkembangan pada anak usia 4 tahun, anak belajar hal-hal yang menyebabkan perasaan tertentu muncul dan menyadari bahwa orang lain mungkin memiliki reaksi yang berbeda terhadap situasi yang sama. Bahasa yang digunakan pada usia 4 tahun lebih menirukan bahasa atau aktif dalam bermain. Contohnya bernyanyi.
Perkembangan bahasa anak pada usia 5 tahun, bahasa yang diucapkan anak lebih jelas, contohnya pada huruf R yang awalnya tidak bisa mengucapkan dengan seiringnya usia, anak menjadi bisa mengucapkan lebih jelas. Dari contoh makalah tentang perkembangan bahasa anak dilihat dari usia dan cara pengucapannya yang terhadap sebagai contoh pada anak baru lahir hingga 1 tahun hanya bisa menangis. Anak usia 2 tahun mulai bisa menyadari ada orang di sekitarnya. Sebagai contoh, anak dipanggil dengan namanya, maka anak tersebut mempunyai respon dan tertawa. Pada usia 3 tahun, anak sudah mulai mengenal permainan, contohnya sudah mulai mengenal alat permainan memasak dengan fungsinya. Pada usia 4 tahun dan 5 tahun, anak sudah mulai aktif berbicara dan bermain dan sudah mulai jelas mengucapkan kalimat yang awalnya tidak jelas. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.